Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ke sekian kali ini kita akan membuat video tutorial tentang Eloquent dan Factory. Oke. Untuk Eloquent ini apa maksudnya? Jadi kita nggak perlu, misal kita belum punya database, kita bisa mengirim data lewat terminalnya ya guys, lewat jadi ini yang pertama jelas dibuat modules dulu, tapi dibuat modelnya dibuat seperti ini dulu, protected label. Nah, nanti di via ke terminalnya kita bisa mengirim data untuk mengisi ini, title, author, slug, dan body ini. Coba kita lihat contohnya nah ini kita lihat dari sini. Pertama, supaya untuk membuat datanya input dulu, kita ketik dulu ini PHP alias Tinker. Nah, oke. Bisa diketik. Nanti kalian gali sini apps, sesuai alamat ini, apps, models, post, PHP. Nah, create. Nah, ini tinggal diisi sesuai judul data yang telah kalian buat di sini. Protected class ini, yang fill labelnya diisi dulu, fill labelnya diisi. Kemudian kalau sudah nanti di enter, nanti akan keluar sendiri seperti ini, keluar sendiri. Ini akan otomatis terisi di blog kalian, di dalam page kalian nih, terisi otomatis di page kalian. Oke, kemudian kalau ini kalian harus buat satu-satu ya, jadi kalian nggak bisa buat langsung banyak, jadi kalau sesuai datanya. Jadi kalau kalian buat sekali yo cuma muncul sekali nih. Nah ini seperti itu, nggak bisa buat yang banyak-banyak. Details. Oke. Nah, teman, ini untuk yang cuman yang ini ya, yang Eloquent cukup sederhana. Jadi di Eloquent kita nggak perlu ini ya, mana pos. Kalau sebelumnya tadi datanya ada banyak, yang di video sebelumnya ada, kita pasang di sini. Ini kita hapus aja, kita hapus dan kita gantikan dengan ini, yang akan menarik data dari yang kita sudah komandokan di terminal sini. Oke, seperti itu yang Eloquent. Kemudian kita juga akan memakai nama factory. Ini kita beda lagi, bukan pakai Eloquent lagi. Jadi factory kita datanya bukan datanya kita akan buat seperti fake gitu guys. Jadi kayak kita nanti ada keyword untuk membuat data fake, misalkan nama atau apa. Kayak dengan inilah, misalnya ada nama, email nih akan dibuat fake seperti itu. Soalnya sini terus kan di sini berarti dari atas. Oh iya, misalnya nanti kemudian ini ada tambahan. Kalau kalian misalnya pengen nambahin tipe data baru di sini, jangan lupa di migrate ya, migrate. Terus ini enggak, kalau kalian buat ininya nama data ini ya, buat nama data yang baru, itu enggak akan otomatis muncul. Jadi kalian harus keluar dulu, exit, terus baru buat sambungan koneksi baru dengan file yang sama, nggak apa-apa. Kemudian jadi kalau yang otomatis keluar itu yang kalian mau membuat user migrasinya, maka kalau di refresh bisa langsung keluar. Cuman setelah di migrate, kalau di refresh di table di table plus ini bisa langsung keluar. Tapi kalau buat tipe data ini harus pindah koneksi yang baru, seperti itu. Kemudian factory, lalu nih cara membuat factory-nya seperti ini. Oke, sebentar sih.
Bentar. Gitu. Factory. Nah, ini pertama factory ini cara membuatnya gimana, seperti ini guys. Kalian bisa salin ini PHP Artisan Make Factory, Post Factory. Coba kita lihat. Kalau yang itu saya sudah buat dua yang factory ini. Yang user nih bawaan guys, user nih bawaan. Terus oh iya tadi kan nah nih si user kan tadi kan bawaan ya, user kita buat namanya tadi kita lihat sini, ini ada post factory. Kalau kalian mau post factory ini untuk nama factory-nya ya, jadi ini apa keywordnya ini nama factory-nya. Oke, sudah. Coba kita lihat ke post factory. Nah, tapi kita coba lihat yang user dulu. Nah, di factory user ini, nah keyword yang di bawah ini adalah kayak kata kunci apa, sebuah perintah untuk membuat fake user lah. Ini kan kalian dilihat di user table kan ada ID, name, timestamp, apa bukan yang ini aja, name, email, dan password. Nah, ini semua nanti akan dibuat fake dengan ini, dengan kata kunci ini. Nah, lalu ini juga unverified ini artinya bisa ditambahkan bisa enggak ya guys. Jadi unverified nih kalian cuma pengen nih saya membuat datanya dengan email yang unverified, atau kalau enggak maupun bisa yang ini bisa dihapus langsung lihat seperti itu. Atau juga misalnya kita sudah naruh admin di sini, kita mau buat data user untuk admin yang fake, ini kita tinggal tambah admin sini, admin terus tanda kurung. Jangan lupa, ini kenapa salah karena kita lupa pakai tanda kurung ini, buka tutup kurung, jangan lupa ditambahin itu kalau membuat fake data seperti itu. Oke. Nanti kalau kalian sudah buat seperti ini, saya sudah buat beberapa kali ya, ada yang email verified, ada yang enggak, ada yang admin. Saya sudah buat beberapa kali ini. Saya coba lihat di sini user, data user nih. Saya buat email verified 5, email verified 5, terus yang enggak verified 5 juga. Lalu yang admin yang jelas yang pastinya verified ya, jadi 1. Oke, seperti itu. Bukan 1 sih, ini tipe datanya aja yang pakai boolean itu, seperti itu. Kemudian ini kan factory untuk user ya, kita buat data user fake. Nah, sekarang gimana cara kita membuat data fake untuk post, untuk apa, upload tadi halaman page upload. Kan tadi kan setelah tadi kan kita saya sudah pasang yang via Eloquent, terus dia di ini ya, di refresh diulang, jadi katanya gabus semua, gabus dengan diganti yang baru, gabus semua harus mikir. Terus saya mau nambahin artikel kayak paragraf yang baru, caranya kita tinggal buat factory baru tadi seperti di ini dokumentasi. Kita buat yang post factory, kalau saya sudah buat post factory. Nah, ini kita tinggal tambahkan apa aja yang mau kita isi, kita yang mau buat fake. Ada yang title, authornya juga fake, slagnya juga slagnya juga. Nah, ini kenapa dibuat agak panjang daripada yang lainnya, karena supaya kita pakai flag ini dalam format slug juga.
Jadi kalau kita misalnya slugnya sama kayak sentence seperti ini, ya udah kita apa si oh, terminalnya akan buat data fake-nya sesuai sentence ya. Jadi nggak ada format slug kan harus spasinya diganti min ya, diganti dash. Nah kalau yang pakai format str jadi 2 slug ini, maka otomatis akan membuat ininya slug fake-nya dalam format slug, bukan dalam format sentence. Ini dan booleannya kita pakai teks. Kalau teks ini biasanya mengandung 200 kata guys, 200 kata teks. Kalau sentence ini 6 kata, kayak name 1 atau 2 atau 3 kata itu. Jadi ini 6 bisa disetting ya, ini ada yang 10 juga, cuma saya ketik 10 ini juga kan nanti akan membuat 10, cuman kalau saya dibuat 6 aja, nggak usah kepanjangan yang nama paragrafnya, namanya 1, 2 atau 3 terus teksnya seperti itu. Teksnya 200 kalau teks untuk bodinya paragrafnya. Oke. Kemudian coba. Nah nih, kan nanti kalau kita pakai up modelsnya, kita pakai yang user. Nah ini user. Kalau kita akan membuat untuk post, kita akan ganti jadi post factory. Nah kita membuat 3 paragraf, ketik sini 3 di sini, 3 paragraf. Terus create langsung. Nah ini kenapa nggak bisa? Warning karena kita lupa kasih tanda kurung. Kalau sudah, ini nanti langsung di generate 3 paragraf random. Dan ini jumlahnya sesuai ini ya, kalian bisa request sebanyak mungkin, nggak apa 100 200, yang penting kalau saya cukup 3 aja ini. Oke, contoh ada namanya nih. Ini untuk yang fake sentence, ini yang fake sentence ada 6 kata ya, 6 kata lebih ya. Tuh, ini ada 200 kata, 200 huruf ya. Oke, huruf ya, atau juga seperti itu. ID-nya langsung otomatis ya. Kita kalau ID updated add created add ini jelas nggak usah dibuat manual karena akan otomatis terupdate. ID ini sesuai integernya berapa, ini juga sesuai tanggal dibuatnya kapan, seperti itu. Oke, invest. Dan ini kalau sudah dibuat seperti ini akan otomatis langsung masuk di post blade-nya, akan mengisi kosongan di post blade-nya, about blade-nya maksudnya, about blade-nya. Nah di sini coba kita lihat. Oh ya, ini juga saya lupa, saya kemarin menambahkan post created add. Nah ini kita nggak tulis manual kayak 7 September, enggak, kita tulis sesuai update-nya kapan, dibuatnya kapan, dan dalam format apa. Kan ada format yang angka tanggalnya, tapi kalau saya formatnya di for humans. Apa nih format di for humans, coba kita lihat. Nah dibuatnya seperti ini di for human. Ada yang formatnya kayak tanggal hari apa, tanggal berapa, strip bulan apa, strip tahun berapa, ada seperti itu. Cuman kalau saya mau di human ini ya, ini namanya sesuai ya, sesuai yang kita masukkan tadi. Nama ini juga nama judulnya sangat random, seperti itu. Itu cara memasukkan, mengisi data. Kan kalau kemarin-kemarin ada yang kita udah lewat berapa ya, kita udah lalu masukkan data ini, data yang di blog ada lewat ada lewat route, bentar, ada yang manual dulu pertama, mau di aboutnya di sini kita tulis manual, ada yang kemudian kita mulai pakai route, pakai model juga, dan kali ini kita pakai apa tadi, pakai factory. Pakai factory ada yang lewat model sebagai terkenal juga, dan sekarang kita pakai yang factory. Oke, cukup sampai saat ini materi pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.